Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, sekarang kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu perencanaan sumber daya insani dan penarikan SDM atau recruitment. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana pentingnya analisis jabatan atau job analisis dalam sebuah perencanaan sumber daya insani. Nah, kita lihat apa sih hubungannya antara analisis jabatan dan perencanaan. Ya, hubungannya yaitu untuk mengidentifikasi persyaratan yang dibutuhkan baik dari perilaku maupun dari segi pengetahuan dan skill yang dimiliki oleh calon karyawan atau calon pegawai yang akan kita terima di dalam organisasi kita. Kemudian juga menentukan apa saja posisi yang dibutuhkan, kemudian berapa jumlah pegawai yang akan kita terima untuk jangka waktu yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Juga akan memahami tentang kompetensi yang dibutuhkan dalam organisasi untuk merencanakan perubahan atau untuk mendapatkan pekerjaan yang baru sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau yang dipersyaratkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Kemudian perencanaan sumber daya insani itu juga berhubungan dengan perencanaan strategik. Apakah hubungannya? Yaitu yang pertama adalah hubungannya untuk merencanakan angkatan kerja pada perusahaan itu sendiri yang mampu untuk membuat keputusan strategik baik jangka panjang dan umum serta taktik yang digunakan untuk jangka pendek. Yang kedua adalah untuk bisa mengembangkan organisasi atau memperluas jaringan organisasi dan ke dalam beberapa divisi, departemen atau beberapa bagian dari kelompok atau kelompok-kelompok. Jika perencanaan angkatan kerja itu digunakan secara efektif, maka akan mendapatkan link dengan perbedaan level atau perencanaan bisnis secara global. Nah, ini merupakan tujuan akhir atau sasaran yang akan dicapai diri sendiri. Tetapi apapun dari maknanya itu akan menyebabkan akhirnya membangun suatu budaya organisasi yang kompetitif yang bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Di dalam bisnis itu ada 3 level perencanaan yang dikerjakan dalam perusahaan, yaitu ada yang bersifat perencanaan jangka panjang, ada yang jangka menengah, dan ada yang bersifat jangka pendek atau tahunan. Nah, di dalam jangka panjang itu perusahaan akan membuat apakah filosofi perusahaan itu berdiri, kemudian melihat lingkungan eksternal, kemudian juga apa peluang dan ancaman serta tujuan dan perusahaan yang akan dicapai oleh perusahaan. Nah, nanti tujuan atau strategi jangka panjang itu akan diturunkan ke dalam jangka menengah, yaitu bagaimana perencanaan program, kemudian kegiatan, kemudian sumber daya yang dibutuhkan, strategi organisasi, perencanaan untuk memasuki dunia bisnis atau yang disyaratkan oleh persaingan usaha. Kemudian juga
akan dilihat tujuan jangka pendeknya apa atau dampak jangka pendeknya. Jadi dilihat dari berapa anggaran yang tersedia, bagaimana tujuan atau kinerja dari individu itu sendiri, kemudian program penjadwalan dan penilaian, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap karyawan selama 1 tahun. Nah, dari perencanaan jangka panjang, perspektif jangka panjang, perspektif jangka menengah dan jangka pendek itu nanti akan diturunkan kepada proses perencanaan ke dalam angkatan kerja. Apa itu? Itu apa kebutuhan dari perusahaan itu sendiri, kemudian lingkungan eksternal yang mempengaruhi perusahaan, kemudian lingkungan internal, serta bagaimana implikasinya terhadap manajemen. Itu juga akan diturunkan ke dalam jangka menengah, yaitu akan memperkirakan apa saja yang dibutuhkan atau membuat forecasting, yaitu tingkat staffing, kemudian bauran dari staff itu sendiri, kemudian organisasi dan rancangan kerjaan. Nah, itu bisa digunakan di dalam membuat suatu kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Baru turun nanti ke action plan jangka pendek, yaitu apa wewenang dari staff, kemudian adakan recruiting atau rekrutmen, kemudian promosi dan transfer organisasi, perubahan organisasi, pelatihan, pengembangan, kemudian kompensasi, dan apa yang akan diterima oleh perusahaan, laba, rugi atau gaji dan upah, serta juga ada hubungan antar pekerja. Nah, itu merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Casio. Kemudian permintaan sumber daya insani disebabkan yang pertama adanya karena permintaan, baik permintaan eksternal, kemudian kebutuhan organisasi, dan faktor dari angkatan kerja itu sendiri. Kita lihat dulu satu persatu. Yang pertama karena adanya tantangan eksternal, yaitu adanya perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan persaingan yang mengadakan juga pengembangan pembaharuan terhadap organisasinya, sehingga kita perlu untuk berubah. Maka akan mempengaruhi keputusan organisasi, seperti bagaimana kita membuat perencanaan strategi, penganggaran, kemudian perkiraan produksi dan penjualan, kemudian kira-kira produk baru yang kita gunakan, dan juga bagaimana rancangan organisasi dan rancangan pekerjaan yang direncanakan dalam organisasi kita. Kemudian adanya faktor angkatan kerja itu sendiri. Adanya angkatan kerja yang mundur dari perusahaan, ada yang berhenti, ada yang sudah pensiun, ada yang sudah mati atau wafat, dan juga yang sering meninggalkan pekerjaan sehingga dia tidak full untuk bekerja. Nah, karena faktor itulah perlu kita adakan rekrutmen yang terbaru terhadap organisasi atau SDI yang ada dalam perusahaan kita. Kemudian juga yang menyebabkan terjadinya permintaan sumber daya insani itu adalah adanya teknik forecasting atau teknik perkiraan. Ada perkiraan yang dinyatakan oleh ahli, ada yang menggunakan tren atau kecenderungan, serta juga ada menggunakan metode-metode yang lain. Menggunakan metode para ahli itu bisa saja dengan menggunakan keputusan yang diambil oleh para ahli jika kita melakukan pengembangan organisasi itu sendiri. Kemudian adanya survei dari tenaga ahli secara formal, dan teknik yang digunakan untuk grup kalau seandainya
pekerjaannya begini, maka butuh tenaga kerja yang tinggi. Atau juga dengan menggunakan teknik Delphi. Sedangkan untuk perencanaan yang menggunakan teori kecenderungan atau kita juga dengan istilah teori matematik, itu bisa juga menggunakan teori extrapolation. Extrapolation memperkirakan jika tahun ini kebutuhan begini, maka dalam jangka waktu tahun berikutnya atau 5 tahun ke depan kebutuhan SDI begini. Itu dihitung berdasarkan persamaan matematik. Ada juga yang menggunakan indeks, juga ada yang menggunakan analisis statistik. Statistik jika tidak ada perubahan atau ceteris paribus, maka kebutuhan SDI di masa yang akan datang adalah sebanyak ini. Kemudian juga ada metode yang lainnya digunakan untuk forecasting ini, seperti adanya analisis perencanaan dan penganggaran. Kemudian adanya analisis kebutuhan baru dalam perusahaan sendiri. Kemudian juga adanya menggunakan metode computerized. Nah, itu juga bisa digunakan untuk forecasting, perkiraan kebutuhan karyawan di masa yang akan datang. Kemudian para pirsawan yang berbahagia, kita lanjutkan penawaran atau supply sumber daya insani yang disebabkan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan sumber daya insani di masa yang akan datang. Nah, yang pertama itu tentu dilakukan dulu adalah audit human resources, audit terhadap sumber daya insani, kemudian membuat strategi suksesnya, bagaimana kita bisa membuat strategi sukses penempatan karyawan di tempatnya yang bagus sehingga bisa menghasilkan kinerja yang mantap juga. Kemudian juga penempatannya yang tepat nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana penawaran sumber daya insani. Kemudian juga kebutuhan eksternal dilihat dari adanya persaingan, adanya perusahaan kompetitor yang menyaingi produk kita, menyaingi usaha kita, maka kita juga perlu menganalisa kebutuhan angkatan kerja dari pasar tenaga kerja. Nah, ini disebut dengan faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan organisasi atau perusahaan dalam menentukan kebijakan rekrutmen atau penarikan karyawan. Kemudian juga yang kedua itu adalah penawaran tenaga kerja itu disebabkan karena adanya estimasi penawaran dari pihak eksternal, yaitu adanya kebutuhan eksternal yang cukup besar terhadap tenaga kerja, seperti yang dilihat pada bursa atau pasar tenaga kerja yang membutuhkan tenaga kerja dengan dilihat dengan spesifikasi keahlian dan job deskripsi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi itu sendiri. Kemudian juga sikap dari masyarakat yang menggunakan tenaga kerja dan berdasarkan dari demografi atau gambaran dari jumlah penduduk. Karena demografi itu sangat mempengaruhi terhadap penawaran tenaga kerja. Karena kita tahu bahwa perkembangan jumlah penduduk itu berkembang berdasarkan deret ukur, sedangkan kebutuhan atau penawaran kerja itu hanya berdasarkan deret hitung. Jadi pertumbuhannya sangat cepat sekali. Penawaran tenaga kerja itu akan sangat banyak dibandingkan dengan peluang tenaga kerja atau peluang pekerjaan yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Lalu ada beberapa macam-macam rekrutmen atau penarikan. Ada yang disebut dengan penarikan internal atau rekrutmen internal. Nah, apa itu rekrutmen internal? Yaitu penarikan atau rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan dari pihak internal perusahaan itu sendiri. Nah, di mana di sini adanya program yang dibuat oleh rekrutmen untuk menerima karyawan sesuai dengan kualifikasi yang ditawarkan di dalam surat lamaran kerja. Di sana disyaratkan bahwasanya yang bersangkutan merupakan orang yang sudah pernah
bekerja di dalam organisasi itu sendiri, atau untuk melakukan promosi dan transfer perpindahan dari satu departemen ke departemen yang lain untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Juga dilihat dari Departemen Tenaga Kerja. Yang kedua ada rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal itu adalah yang melakukan penarikan terhadap tenaga kerja berasal dari luar organisasi. Contohnya melalui adanya walk-in dan write-in, ada tes tertulis atau tes wawancara, adanya pencarian tenaga kerja, ada bisa di iklan, bisa didapatkan dari biro-biro pemerintah, bisa juga melalui biro-biro swasta atau organisasi yang profesional menawarkan tenaga kerja. Kemudian dari institusi pendidikan, dari asosiasi profesional, contohnya dari IAI, dari ID dan dari lembaga lainnya. Kemudian adanya organisasi tenaga kerja, kemudian dari operasi militer, pembiayaan pemerintah, kemudian dari agensi yang sifatnya sementara, dan adanya persewaan tenaga kerja atau outsourcing, adanya open house. Banyak sekali sistemnya itu yang dari eksternal. Ada juga ada rekrutmen secara internasional atau antara bangsa-bangsa yang ada di dunia. Kemudian bagaimanakah cara mengelola rekrutmen? Rekrutmen itu dikelola bisa dengan cara re-engineer recruiting in the Information Act. Nah, itu digunakan dengan adanya rekrutmen berdasarkan usia yang ada, yang menggunakan karakter optikal yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian juga menggunakan dasar pengetahuan, contohnya berapa skill atau batas yang dinilaikan yang layak untuk diterima di perusahaan itu sendiri. Kemudian juga bisa dengan menggunakan layanan secara instan untuk menyimpulkan informasi keahlian di dalam database itu sendiri. Kemudian juga dilihat dari evaluasi dan pengendalian rencana kegiatan rekrutmen. Kalau kegiatan rekrutmen itu tentu yang lebih murah adalah rekrutmen internal, kan tidak banyak proses yang dilalui. Sementara untuk rekrutmen eksternal itu butuh biaya untuk operasinya berapa, biaya untuk kegiatannya berapa jumlah dan kualitas dari hasil survei yang dihasilkan, kemudian rasio penerimanya, kemudian berapa analisis yang dilakukan terhadap kuesioner yang diberikan terhadap karyawan, kemudian juga berapa salary atau gaji yang diterima serta rejection penerimaannya. Kemudian ada juga sistemnya itu adalah menganalisa kembali tentang pekerjaan yang real di dalam perusahaan kita sendiri. Nah, itu adalah beberapa penarikan pekerjaan yang ada di dalam perusahaan kita sendiri, sehingga kita butuh rekrutmen untuk pengembangan perusahaan, baik rekrutmen internal maupun rekrutmen eksternal. Sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Kalau ada yang mau bertanya atau komen atau kritik dan saran, silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.